Bisakah kita jujur sehingga tuaian susulan kita tetap merupakan tuaian yang luar biasa dan bukan tuaian yang jahat? Banyak orang ketika satu usaha gagal, dua gagal, tiga gagal, dia tidak mau berhenti di depan Tuhan dan ngaku dengan Tuhan dan ngomong dengan Tuhan dan teriak dengan Tuhan. Kita lebih suka mencoba dengan segala macam cara. Seringkali kita utang satu orang, kita nggak bisa bayar. Kita bukannya mau jujur dengan Tuhan, berkata, Tuhan, aku nggak bisa bayar utang, dan coba diselesaikan dengan orang itu, kita malah cari utangan baru, kita nutup yang lama, ini pun nggak bisa, utang lagi, terus seperti itu. Ketidakmauan kita buat jujur dengan diri sendiri dan dengan Tuhan akan membuat panen susulan kita bukan panen yang baik, tapi justru merupakan panen yang mengerikan. Saudara, Yesaya mengatakan, kamu kaum pemberontak yang tidak minta nasihat dan perencanaan dari Tuhan, sehingga dosa itu bertambah dengan dosa oleh karena ada panen susulan yang ternyata tidak baik. Saya mau setiap kita make sure bahwa setiap kali kita berkata, Tuhan, panen susulanku akan lebih baik. Kalau hari ini ada orang-orang yang merugikan saudara, yang hari ini membuat engkau marah dan sebagainya, belajar diampuni, kebaskan. Jangan sampai itu jadi benih yang mengakar di hidupmu. Kalau itu ngakar, akan merusak saudara. Dan engkau tidak akan pernah kemana-mana. Karena akar yang sudah membusuk dan rusak itu, akhirnya akan meracuni hidup rohanimu sendiri. Tuhan punya rencana yang besar. Ada banyak orang terhambat berkatnya sebetulnya, hanya karena engkau tidak mau selesaikan, dan tidak mau mengampuni, dan tidak mau jujur. Saya belajar, ayo jujur dengan diri sendiri, jujur dengan Tuhan saudara, supaya panen susulan kita akan makin ajaib, makin luar biasa. Ingat Alkitab berkata, pohon yang tidak berbuah ditebang, tapi carang yang berbuah dibersihkan, supaya makin lebat lagi buahnya. Saya berdoa Anda menangkap akan hati Tuhan ini, dan mari selesaikan dengan Tuhan. Karena Tuhan tadi bagi berkata, ada banyak orang berkatnya terhambat karena tidak mengampuni dan tidak mau jujur, tidak membereskan apa yang di hatinya yang seharusnya dibereskan. Kekecewaanmu kebaskan, singkirkan, kalau engkau ingin survive dan menatap masa depan Anda dengan lebih baik. Amen. Jujur artinya lurus hati, tidak curang, dan tulus. Iblis tidak menyukai orang jujur karena dia adalah bapa pendusta, bapa pembohong. Tetapi Tuhan sangat memberkati orang-orang yang jujur. Dalam Amsal 14 ayat 2 berkata, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Orang yang jujur adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, orang yang mau taat kepada firman Tuhan, saudara. Dari kitab Amsal ini, saudara, kita akan belajar 4 berkat yang akan didapat oleh orang yang jujur di hadapan Tuhan. Yang pertama, Tuhan bergaul dengan orang jujur. Amsal 3 ayat 32 berkata, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Dalam Kejadian 3 dicatat Adam dan Hawa bergaul erat dengan Tuhan, tetapi saat dia tidak jujur, saat mereka saling menyalahkan dan berbohong kepada Tuhan, mereka diusir dari Taman Eden. Hidup mereka menjadi menderita. Yang kedua berkatnya, saudara, orang jujur dapat mengembangkan kota. Amsal 11 ayat 11 berkata, berkat orang jujur mengembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Artinya, saudara, saat kita menjadi pelayan misalnya di rumah tangga, menjadi pemimpin di rumah tangga, di gereja, di kantor, di perusahaan, dimanapun Tuhan sudah menempatkan kita, jadilah pemimpin yang hidup dalam kejujuran supaya kita dapat memajukan, saudara. Yang ketiga, saudara, berkat orang jujur adalah rumah dan rumah tangga orang jujur diberkati. Haleluya. Amsal 14 ayat 11 berkata, rumah orang fasik akan musnah, tetapi
Tetapi kemah orang jujur akan mekar, saudara. Artinya apa? Mekar artinya berkembang, menjadi besar, menjadi maju. Dalam Yosua 7 ayat 1 sampai 26, saudara, dosa akan yang tidak jujur mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan saat bangsa Israel mengalahkan Yeriko, Akan dan keluarganya, saudara, dihukum mati oleh Tuhan. Demikian juga Ananias dan Safira di dalam Kisah Rasul pasal 5, keluarganya tidak jujur, saudara, dan akhirnya mereka mengalami hukuman dari Tuhan. Karena itu marilah kita menjadi orang jujur supaya keluarga kita diberkati. Jadilah bapak yang jujur, suami yang jujur, ibu yang jujur, istri yang jujur, anak-anak yang jujur, saudara, supaya keluarga kita diberkati. Dan berkat keempat dari orang jujur adalah doa orang jujur berkenan kepada Tuhan. Amsal 15 ayat 8 berkata, korban orang fasik kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya, saudara. Supaya doa kita berkenan di hadapan Tuhan atau didengar oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan, mari kita menjadi orang yang jujur, saudara, di hadapan Tuhan. Tuhan Maha tahu. Dia tahu kita jujur atau tidak. Kita berbohong, menipu, tipu muslihat, korupsi, mencuri, atau kita berbuat dosa, saudaraku, Tuhan tidak akan memberkati. Kita mau jujur di hadapan Tuhan supaya doa kita berkenan di hadapan Tuhan, didengar oleh Tuhan, dan hidup kita diberkati, keluarga kita diberkati. Tinggalkan dosa, tinggalkan ketidakjujuran, saudara. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya, menghina Dia. Haleluya, haleluya, haleluya.